Kembali mencuri perhatian di Liga Turki, Megawati Pertiwi menunjukkan aksi spike yang luar biasa, menciptakan kehebohan besar di kalangan penggemar voli. Legenda voli dari Turki, Neslihan Demir, bahkan mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap pemain muda asal Indonesia ini. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat, terutama karena Demir dikenal jarang memberikan pujian setinggi itu kepada pemain asing, apalagi yang baru pertama kali tampil di kompetisi mereka. Pada turnamen Ferdizias Cup 2025, yang diadakan sebagai ajang pramusim, muncul momen langka di mana Demir secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Megawati Hangestri Pertiwi, pemain muda dari Indonesia yang saat ini memperkuat klub Manisa BBSK. Pernyataan ini langsung menjadi bahan pembicaraan dunia voli, karena Demir dikenal sebagai salah satu legenda yang sangat dihormati dan jarang memberikan pujian berlebihan. Dalam wawancara usai turnamen, Demir menyampaikan bahwa ia sangat terkesan dengan penampilan Megawati dari awal hingga akhir pertandingan, terutama karena konsistensi dan kekuatan spike yang luar biasa. Demir menyoroti bahwa meskipun postur Megawati tidak sebesar beberapa pemain lain, kemampuan vertical jump-nya sangat menonjol. Ia mampu melakukan spike keras dengan kekuatan besar, dan kecepatan serta kekuatan yang dimiliki Megawati menjadi kombinasi utama yang membedakannya. Spike keras yang dihasilkan Megawati seringkali membuat blok lawan gagal dan bahkan membuat tim-tim top divisi 2 di Turki kewalahan dalam pertahanan mereka. Demir juga menyatakan bahwa keunggulan eksplosivitas dan kemampuan lepas dari tekanan membuat Megawati tampil menonjol di lapangan. Pengamatan Demir menunjukkan bahwa kemampuan Megawati dalam menjaga konsistensi dan bermain agresif adalah kualitas yang langka, terutama bagi pemain asing yang baru pertama kali berkompetisi di Turki. Ia berharap, Megawati akan terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya, karena kompetisi di Turki dikenal sangat keras dan kompetitif. Justru di sini, pemain dari Asia mendapatkan kesempatan bagus untuk mengasah mental dan teknik mereka. Kehadiran Megawati di Liga Turki menjadi inspirasi dan motivasi besar bagi pemain muda di Indonesia dan Asia secara umum. Namun, kabar mengejutkan datang dari tanah air, Indonesia. Penggemar voli dan masyarakat umum dibuat heboh mendengar bahwa Megawati akan segera kembali ke Indonesia. Padahal, pemain yang akrab dipanggil Megatron ini baru saja menunjukkan performa terbaiknya dan membantu klubnya meraih kemenangan di turnamen pramusim. Pada final Ferdizias Cup 2025 yang berlangsung pada hari Jumat, 5 September, Manisa BBSK tampil sangat agresif dan berhasil mengalahkan Yatirim Karsiaka dalam 3 set langsung, dengan skor 25-22, 25-21, dan 25-16. Kemenangan ini mengokohkan posisi mereka sebagai tim tak terkalahkan dengan 3 kemenangan beruntun, dan Megawati tampil sebagai salah satu pemain kunci. Namun, kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Dalam siaran langsung di TikTok, suami Megawati, Dio Novandra, menyampaikan bahwa istrinya akan segera kembali ke Indonesia setelah turnamen selesai. Mega nanti hanya akan bermain di pertandingan persahabatan saja, kemudian pulang, katanya. Berita ini mengejutkan penggemar dan pecinta voli, karena Megawati baru saja menunjukkan performa terbaik dan menjadi bintang di kompetisi Turki. Selanjutnya, kabar menyebutkan bahwa Megawati akan kembali memperkuat klub lamanya, Ban Jatim, dalam kompetisi Livoli Divisi Utama 2025 yang dijadwalkan mulai 17 September hingga 2 November 2025. Konfirmasi ini disampaikan oleh Rianita Panirwan, asisten manajer klub, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah direncanakan sejak awal dan bukan keputusan mendadak. Ia menambahkan bahwa jadwal kompetisi di Indonesia memungkinkan Megawati untuk kembali dan mengikuti seluruh pertandingan tanpa mengganggu tampilannya di Turki. Jika jadwal berjalan sesuai rencana, Megawati kemungkinan besar akan melewatkan 3 pertandingan awal Manisa BBSK di Liga Kadilar 1 yang dimulai pada 4 Oktober. Ia juga diperkirakan akan kembali memperkuat tim nasional voli putri Indonesia yang akan mengikuti SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember. Kehadirannya di kompetisi nasional dan internasional diharapkan membawa semangat dan motivasi besar bagi tim dan klubnya. Kepulangan mendadak Megawati memunculkan berbagai pertanyaan dari penggemar dan pengamat. Apa alasan dibalik keputusan ini? Mengapa ia harus meninggalkan Turki setelah menunjukkan performa hebat? Ada yang berpendapat bahwa keputusan ini diambil demi memenuhi tanggung jawabnya di tanah air, terutama karena jadwal kompetisi di Indonesia cukup padat dan mendukungnya untuk tampil maksimal. Kehadiran Megawati di tim nasional juga akan memperkuat peluang Indonesia di ajang SEA Games nanti. Selain di klub dan tim nasional, Megawati juga akan bergabung kembali dengan Surabaya Bank Jatim di kompetisi Livoli. Menurut Rianita Panirwan, langkah ini sudah dipersiapkan matang-matang dan bukan keputusan mendadak. Ia menjelaskan bahwa durasi kompetisi di Turki relatif lebih singkat dibanding Korea Selatan, sehingga memberi peluang bagi Megawati untuk tetap ikut kompetisi di Indonesia.
Ini juga bagian dari strategi persiapan menjelang SEA Games, di mana performa dan kebugaran harus terus dipertahankan. Debut Megawati bersama Manisa BBSK di Turki langsung menarik perhatian. Ia mampu membantu tim meraih kemenangan besar 4-0 dalam laga uji coba pramusim. Pelatih Gorkem Kazan bahkan memuji kontribusi Megawati yang dinilai mampu menambah kekuatan tim secara signifikan. Meski kembali ke Indonesia, Megawati tetap akan berperan sebagai penyerang utama di klub dan tim nasional. Penggemar voli menantikan aksi terbaiknya di level domestik dan internasional, yang diyakini dapat membawa semangat baru dan memperkuat perjuangan tim nasional Indonesia. Di Surabaya, tim yang dibentuk oleh Megawati, yaitu Surabaya Bank Jatim, hampir mencapai babak final Liga Voli Divisi Utama. Mereka semakin dekat ke babak final 4 setelah berhasil mempertahankan tren kemenangan. Pada pertandingan terakhir, mereka mengalahkan TNI AL dengan skor 31-21, 25-25, dan 25-20 di Gor Nambo, Tangerang, Jawa Barat, Jumat malam, 5 September 2025. Kemenangan ini menambah catatan mereka menjadi 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengumpulkan 8 poin, memperkuat posisi di klasemen sementara. Sebelumnya, mereka juga meraih kemenangan atas Karisma Premium dan Mitra Bank Jatim. Pesaing terdekat mereka, Raja Wali O2C, juga meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa tim Surabaya Bank Jatim semakin percaya diri dan siap bersaing di babak berikutnya. Dengan performa di level nasional dan internasional serta kehadiran Megawati yang selalu menginspirasi, masa depan voli Indonesia tampak cerah. Semangat dan dedikasi pemain muda ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, sekaligus memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di dunia olahraga. Apa jadinya jika sebuah negara besar dengan sejarah panjang sepak bola mulai mengandalkan sosok legenda dari Eropa untuk membangun masa depan? Inilah kisah luar biasa tentang bagaimana Indonesia, melalui kehadiran tokoh ternama dari Belanda, berambisi membuka jalan menuju kejayaan di panggung internasional. Mereka tidak hanya ingin bersaing, tetapi ingin menempatkan nama Indonesia di peta dunia sepak bola melalui strategi inovatif dan pencarian bakat yang terintegrasi. Perjalanan ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan babak baru yang penuh harapan dan langkah nyata. Simon Tahamata, nama yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Eropa, kini kembali ke tanah air sebagai bagian dari proyek besar kebangkitan sepak bola Indonesia. Legenda Belanda berdarah Maluku ini dikenal luas berkat kiprahnya di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Ia bukan hanya pemain yang lincah dan penuh teknik, tetapi juga sosok yang memiliki koneksi kuat dan kepedulian mendalam terhadap Indonesia, terutama para pemain keturunan yang selama ini sulit diakses. Kini, ia dipercaya memegang peran penting sebagai kepala pencari bakat, scouting, di PSSI. Sebuah posisi strategis yang akan mengubah cara Indonesia menemukan dan membina talenta muda berbakat. Sejak kabar kedatangannya mencuat, media internasional dan lokal mulai membahas potensi besar yang dibawa oleh Tahamata. Ia akan bekerja sama dengan pelatih nasional Patrick Clifford, serta didukung oleh tim asisten yang berpengalaman di kancah sepak bola Eropa. Kehadiran Tahamata menandai pergeseran paradigma dari sistem konvensional menuju pendekatan modern berbasis jaringan internasional dan pembinaan berbobot. Ia tidak hanya sekadar mencari pemain berbakat, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan, sistem yang mampu menghasilkan pemain berkualitas dan siap bersaing di level tertinggi. Langkah strategis ini memiliki dampak yang luas. Dengan jaringan luas di Belanda dan pengalaman membina pemain di akademi terkenal seperti Ajax, Tahamata mampu mengakses pemain diaspora yang sebelumnya sulit dijangkau. Ia juga membawa metode pembinaan usia muda yang modern, berbasis standar akademi Eropa, sehingga pemain Indonesia di luar negeri bisa lebih mudah terpantau dan dikembangkan. Tidak hanya itu, kehadirannya memberi semangat baru bagi pemain berdarah Indonesia di Eropa, yang selama ini merasa terpinggirkan. Kini mereka merasa memiliki tempat dan peluang besar untuk membela tanah kelahirannya, Indonesia. Proyek ini sejalan dengan visi besar PSSI menuju Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030.
Fokus utama Tahamata adalah mencari dan mengidentifikasi talenta muda dari berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, serta memetakan kebutuhan tim nasional dari level U23 hingga senior. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan sepak bola nasional yang berkelanjutan dan kompetitif. Tidak hanya sebagai pencari bakat, Tahamata juga akan berperan sebagai pelatih teknis, memastikan bahwa proses pembinaan berjalan sesuai standar internasional. Keterlibatan nama-nama besar di dunia sepak bola Eropa dalam tim nasional Indonesia menjadi simbol pergeseran arah. Mereka tidak lagi bekerja secara terpisah, tetapi dalam satu sistem terpadu yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan koneksi global. Melalui jaringan internasional dan pengalaman di klub-klub top, mereka mampu membuka akses eksklusif ke pemain-pemain muda berbakat berdarah Indonesia yang selama ini sulit dijangkau. Inilah momentum emas yang memungkinkan Indonesia bersaing secara lebih serius di kancah internasional. Selain aspek teknis, kehadiran Tahamata juga memberikan efek moral dan semangat baru kepada para pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Mereka merasa didukung dan dihargai sebagai bagian dari masa depan sepak bola nasional. Banyak dari mereka mulai menunjukkan minat lebih besar untuk membela Garuda setelah mendengar kabar bahwa legenda seperti Tahamata berperan langsung dalam proses pencarian dan pembinaan talenta. Berbagai nama pemain muda berbakat mulai muncul ke permukaan, menunjukkan potensi besar yang bisa dikembangkan. Di antaranya adalah Milano Jonathans, winger energik dari FC Utrecht, berusia 21 tahun, berdarah Depok. Ia dikenal karena kecepatannya dan kreativitas tinggi, cocok untuk mengisi lini sayap timnas U23. Kaini van Ovelen, penjaga gawang tinggi dari FC Volendam, yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga Blevers. Posturnya yang mencapai 199 cm menjadi aset jangka panjang di sektor kiper. Mauro Zelstra, striker berusia muda dari FC Volendam yang sedang dalam proses naturalisasi. Dengan kecepatan dan ketajamannya, Mauro diharapkan mampu menjadi solusi lini depan Garuda Muda. Rena Mons, bek muda dari Bayer Leverkusen yang lahir di Jakarta ini memiliki gaya bermain tangguh dan cocok sebagai bek tengah masa depan. Julien Urip, gelandang serang dari AS, berusia 18 tahun, yang disebut-sebut sebagai penerus Tijani Renders. Ketangkasannya di lapangan membuatnya menarik perhatian pelatih. Delano van der Heijden, gelandang cerdas dari VN, berdarah Maluku, yang memiliki kontrol bola dan taktik mumpuni. Sever Heijden, bek tengah dari Vitesse Arnhem, yang tangguh di duel udara dan solid dalam membangun serangan. Mike Klein, pemain berdarah Surabaya dari Sparta Rotterdam, cocok sebagai pengganti Kelvin Verdong, dengan kemampuan crossing dan daya jelajah tinggi. Ethan Kochler, pemain serba bisa dari Werder Bremen, yang bisa bermain di lini tengah maupun pertahanan, sangat dibutuhkan untuk kompetisi ketat. Danny van den Heevel, kiper cadangan dari Breda, keturunan Surabaya, memiliki distribusi bola rapi dan refleks tinggi, pernah masuk ke radar klub Inggris. Mereka bukan sekadar hasil pencarian biasa, melainkan potensi masa depan yang akan dibina oleh tangan yang tepat. Dengan kepemimpinan dan pengalaman Tahamata, proses pengembangan mereka diharapkan mampu menghasilkan pemain berkualitas dan siap bersaing di level internasional. Langkah ini bukan sekadar inovasi, tetapi juga simbol kepercayaan diri untuk membangun sistem yang berkelanjutan. Kehadiran sosok seperti Tahamata menghidupkan mimpi besar Indonesia di panggung dunia, bukan lagi sekadar harapan kosong, melainkan sebuah visi yang mulai nyata. Dengan fondasi yang kuat dan tim profesional yang kompeten, Indonesia sedang menatap masa depan cerah di arena sepak bola global. Kini saatnya kita menyambut babak baru ini dengan penuh optimisme. Sepak bola Indonesia sedang bersiap untuk melangkah ke panggung dunia. Dan semua berkat langkah strategis dan keberanian yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan legenda yang percaya bahwa Indonesia mampu bangkit dan bersinar di kancah internasional. Mimpi besar ini, dengan dukungan orang-orang terbaik di dalamnya, akan menjadi kenyataan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan kerasnya kompetisi, perjuangan tim nasional Indonesia tetap bersemangat dan tak pernah padam. Mereka tidak menyerah meskipun sering menghadapi berbagai rintangan, karena bagi mereka, mimpi untuk mencapai puncak dunia adalah sebuah keharusan.
Semangat ini harus terus dikobarkan, karena Garuda Indonesia siap terbang tinggi dan menorehkan prestasi di kancah internasional. Salah satu kabar yang sedang hangat diperbincangkan adalah kemungkinan bergabungnya Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Meskipun hingga saat ini Federasi Sepak Bola Indonesia belum mengumumkan secara resmi, berita ini semakin menguat melalui media-media luar negeri, terutama Football Premier dari Belanda. Simon Tahamata, yang sudah dikenal luas sebagai legenda sepak bola Belanda, kabarnya akan kembali ke Indonesia dalam peran strategis untuk mencari dan membina pemain muda berbakat, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas keturunan Indonesia di luar negeri. Keputusan ini dianggap sebagai langkah besar yang bisa membawa perubahan signifikan terhadap masa depan sepak bola nasional. Simon Tahamata, pria berusia 68 tahun yang pernah bermain untuk klub besar seperti Ajax dan Standard Liège, memiliki reputasi mentereng di dunia sepak bola Eropa. Ia dikenal sebagai winger andalan yang mampu menorehkan berbagai prestasi selama masa aktifnya. Masa terbaiknya adalah saat memperkuat Ajax Amsterdam, di mana ia meraih 3 gelar divisi secara beruntun dari musim 1976 hingga 1978 dan 1 gelar Belgian Cup. Selain itu, ia turut membawa Standard Liège meraih 2 gelar Liga Belgia secara beruntun serta gelar Belgian Super Cup dan Belgian Cup. Catatan internasionalnya bersama timnas Belanda pun tak kalah mengesankan, dengan 22 caps dan 2 gol yang memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Setelah pensiun dari lapangan hijau pada Juli 1996, Tahamata tidak meninggalkan dunia sepak bola. Ia memilih menjadi pelatih dan pelatih muda, mengasah kemampuan membina pemain dari level muda hingga dewasa. Ia pernah bekerja di berbagai klub seperti Germinal Beerschot di Belgia, Al Ahly di Arab Saudi, dan Ajax Amsterdam, serta mendirikan akademi sepak bola bernama Simon Amatasakar Academy pada 2015. Pengalamannya yang luas dalam membina pemain muda dan jaringan internasional yang kuat menjadikannya salah satu figur terbaik untuk membantu Indonesia mengidentifikasi dan mengembangkan talenta berbakat. Kabar bergabungnya Simon Tahamata ke Timnas Indonesia tentu menjadi angin segar. Koneksi yang dimilikinya, terutama dengan pemain keturunan yang tersebar di berbagai negara, akan memungkinkan pencarian bakat secara lebih luas dan efektif. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan berbagai akademi dan klub besar di Belanda, termasuk Ajax, yang pernah ia bela selama masa aktifnya. Selain itu, karena berasal dari Maluku dan memiliki darah Indonesia, Simon sangat memahami kultur dan budaya bangsa ini, sehingga proses adaptasi dan komunikasi akan berjalan lebih lancar. Komitmen PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia sejalan dengan visi jangka panjang menuju Piala Dunia 2026. Penunjukan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat adalah bagian dari strategi besar untuk menyiapkan generasi muda yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Melalui peran ini, dia akan bekerja sama dengan pelatih utama Patrick Clifford dan staf pelatih lainnya untuk menemukan dan membina pemain berbakat, baik dari lokal maupun keturunan Indonesia di luar negeri. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola nasional. Tentunya, kehadiran figur seperti Simon Tahamata akan membawa dampak positif yang besar. Selain meningkatkan kualitas pencarian dan pembinaan pemain muda, jaringan internasional yang dimilikinya akan membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman yang sangat berharga. Jika benar dia bergabung, Indonesia dipastikan akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain di ASEAN. Ini juga akan meningkatkan kualitas tim dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sepak bola internasional. Di sisi lain, kabar ini juga memicu rasa iri dari negara tetangga seperti Malaysia. Sebelumnya, tim Harimau Malaya sedang mengalami konflik internal yang cukup serius. Pelatih kepala mereka, Peter Klamoski, sedang menghadapi masalah dengan legenda timnas Malaysia, Datuk Santokh Singh, yang dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Malaysia era Olimpiade 1980. Kritikan dari Santokh terhadap manajemen sepak bola nasional dan pengaruh asing yang semakin mendominasi menjadi sorotan. Sebaliknya, Klamoski pun membalas dengan tegas, bahkan menyebut Santokh sebagai orang bodoh karena kritiknya yang dianggap tidak konstruktif. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa kompetisi di level regional tidak hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga soal stabilitas dan kebersamaan di balik layar. Karena itu,
Kabar Indonesia akan mendapatkan figur seperti Tahamata yang berpengalaman dan memiliki hubungan dekat dengan dunia sepak bola internasional, menjadi ancaman sekaligus motivasi bagi negara tetangga untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri. Persaingan yang sehat dan kompetitif di ASEAN sangat penting untuk kemajuan sepak bola di kawasan ini. Meskipun kabar ini masih belum resmi, peluang besar telah terbuka dengan tingkat kepercayaan hingga 80 hingga 90%. Jika benar Simon Tahamata bergabung, Indonesia akan mendapatkan keuntungan strategis karena keahliannya dalam menemukan dan mengembangkan bakat muda serta koneksi global yang luas. Kembali ke prestasi masa lalunya, Tahamata dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Belanda. Sepanjang karirnya, dia mampu menorehkan berbagai gelar dan prestasi, termasuk 3 gelar divisi bersama Ajax dan 2 gelar Liga Belgia bersama Standard Liège. Ia juga pernah memperkuat tim nasional Belanda, yang menunjukkan kualitas dan dedikasinya terhadap sepak bola tingkat dunia. Setelah pensiun, ia memilih menyalurkan pengalamannya melalui pelatihan dan pengembangan pemain muda, termasuk mendirikan akademi yang kini telah menjadi pusat pembinaan terkenal. Dengan latar belakang tersebut, tidak berlebihan jika Simon Tahamata dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin pencarian bakat di Indonesia. Keahliannya dalam membina generasi muda, jaringan internasional, serta pengertian terhadap kultur Indonesia membuatnya menjadi pilihan ideal. Jika kolaborasi ini terwujud, Indonesia akan mendapatkan dorongan besar menuju masa depan sepak bola yang lebih cerah. Mari kita bangkit, terus berjuang, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di kancah internasional. Timnas kita adalah simbol kebanggaan bangsa, dan mereka layak mendapatkan dukungan serta doa terbaik. Dalam setiap langkah, percayalah bahwa perjuangan ini adalah bagian dari perjalanan menuju puncak dunia. Garuda Indonesia, terbanglah tinggi dan bawa nama bangsa ini ke tempat yang lebih gemilang. Kita semua adalah bagian dari perjuangan ini, dan bersama, kita pasti bisa meraih mimpi terbesar kita.